kesempatan kepada kita bersama untuk bisa berada di tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baginda Rasulullah sallallahu. Siapapun yang berada di dalam masjid, maka mereka adalah tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, siapapun yang datang berziarah, berkunjung ke tanah haram Madinah atau Makkah, maka mereka juga disebut dengan tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Kita menjadi tamu Allah di Madinah, kita juga menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarramah, dan itu merupakan di antara nikmat yang mesti kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dan keberkahan. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa. Karena di antara salah satu hak yang Allah wajibkan terhadap dirinya, bahwa Allah akan memuliakan tetamunya, dan kita sedang menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan wa junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kaum muslimin adalah selalu dan senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kalimat yang mudah bagi lisan untuk mengucapkannya, tapi memiliki makna dan pahala yang luar biasa. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Jala'ul Afham, orang yang mengucapkan satu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan lebih daripada 40 keutamaan. Dalam satu salawat ikhwatul lisan terdapat di dalamnya lebih daripada 40 keutamaan. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan bersalawat kepada kita. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah berikan pahala. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan gugurkan dosa. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, akan diberikan dan diangkat derajatnya. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, dimudahkan urusannya di dunia. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, dikabulkan doa. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, dimudahkan urusan di akhirat. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, mudah mendapatkan syafaat. Dan dengan kita bersalawat kepada Nabi, kita akan dekat dengan baginda Nabi yang mulia, dan dimudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sedikit di antara yang kita sebutkan tentang keutamaan mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi kapanpun dan dimanapun. Bahkan setiap kalimat dan lisan yang tidak dibaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bentuk orang yang sudah mulai menjauhkan dirinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyebutkan minal jafa, di antara tanda orang sudah mulai menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang tak mau lagi mengucapkan dan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mencintai kita sebagai umatnya. Dan di antara salah satu tanda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Nabi tidak pernah melupakan kita dalam doa-doanya. Bahkan setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat, maka dalam salat itulah ada doa kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampunkan dosa umatku, ampunkan dosa yang mereka lakukan atau yang pernah mereka lakukan, ampunkan dosa yang mereka tampakkan dan yang mereka sembunyikan. Itulah doa yang selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunda Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Kalimat ini selalu aku baca khusus untuk umatku setiap kali aku melaksanakan ibadah salat. Kita tidak tahu berapa kali Nabi melaksanakan salat siang dan malam. Kita hanya sedikit mengetahui tentang salat Nabi, dan kita tidak tahu berapa banyak Nabi mengucapkan kalimat ini dalam salatnya. Maknanya Nabi SAW adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, lebih daripada ayah dan bunda. Ayah kita adalah orang yang paling berjasa, ibu kita adalah orang yang paling berjasa. Namun yang lebih lagi berjasa dalam kehidupan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kalau sekiranya Nabi tak berjuang, Nabi tak menyampaikan risalah dan dakwah, Nabi tidak berkorban, maka kita tidak tahu ilah mana yang akan kita sembah, agama apa yang akan kita ikuti. Allahu alam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam aula. Aula itu maknanya lebih patut, lebih pantas dari seorang mukmin, bahkan melebihi diri mereka sendiri. Artinya kita mencintai Nabi melebihi kita mencintai diri sendiri. Itulah cinta yang harus kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan, pengorbanan, kemudian cita-cita, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada di dalam tubuh dan jiwa kaum muslimin. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat umatnya, tapi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengalir kepada mereka. Maka dengan itulah di antara bukti daripada doa Nabi tersebut, maka umat yang paling banyak mengisi surga adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara kewajiban kita kepada baginda Nabi yang mesti kita tunaikan adalah memperbanyak, bukan bersolawat. Kita selalu mengatakan bukan bersolawat kita diperintahkan, bukan mengucapkan salam, tapi memperbanyak mengucapkan solawat dan memperbanyak mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Karena di antara salah satu kemuliaan kota Madinah yang paling mulia adalah keberadaan baginda Nabi itu sendiri.